Tadi kita kan buang gitu. Tadi kita sekali aja gitu. Apa sih ini? Memang kalau kelompok lagi, itu, sampai karena itu masa ya, jadi kita ini berakhir dari Solo ke Solo gitu ya. Mengambil dari yang punya banyak lagi, karena Solo punya masih jangan risau karena itu juga itu semua juga ada karena baik kalau mau saya kalau saya soal itu dari yang masa saya kan biasa dari waktu saya semua orang dari semua semua saya punya di global oke. Ini adalah dari mangga ini atau sampai kasus yang dalam berjalan tadi itu aku ini. Oh ya, dalam kali ini kalau apa saja dalam tentunya ya. Dari sekarang jangan ada di dalam dulu semuanya ya. Bukan sekarang tanggal saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم السلام عليكم السلام عليكم Tidak ada istilah kalau ada satu substansi itu ada di setiap di kursus ada semua prestasi sama saudara. Saudara itu orang sendiri yang ada seperti boleh datang ke saya dulu satu boleh tanya dulu oke semua yang mau nanti besok datang ya karena sebelumnya perhatikan bacaan kita ada di dalam sampai tahu ya itu maksudnya si orang itu salah ya udah ya terlalu saja juga oke teman-teman yang lain kita teman-teman pada guru kita kayak juga masuk lagi kalau jangan kita lagi baik lagi kita banggakan kita Ustaz Indra dia lagi kalau Indra dia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الهي ان كنت قضيت قبلني وغفرت ذنبي واكرمني الفهم والعز حتى انما سمع بوعدي يزداد الله قلبي كان نفسي من قلبي الهي اني برزق حلال وصدري من عين ولا تسعي
jamaah jamaah apa ya? Malam buat jamaah apa ya? Jamaah majlis Guraba, jamaah Guraba itu jamaah Guraba sama jamaah mungkin masih hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kami kita semua ini. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita mau satu ini acara ini ambil ya. Ini kesempatan lagi di dalam tahun kita melaksanakan mobilitas kita yang lebih sulit mempertahankan istiqomah daripada dan mulai ini. Di antara teman-teman ada mungkin dia ya kalau yang tumbuhan yang harusnya tapi Allah masih tetap menunjukkan semangat kami ini di dalam Allah. Alhamdulillah. Karena ini lagi hikmahnya disebut al-istiqomah al-istiqomah. Satu istiqomah Nabi itu lebih baik daripada 1000 kalau karena begitu dimana di sebuah ya kalau yang itu dibilang selama kita yang terakhir kepada kita di dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah keluarga semoga dia setelah menjadi istiqomah dia bersahabat semoga kita ini bukan sampai ke begini kita menemui jalan ini orang-orang yang kita Rasulullah Rasulullah cerita ajaran Rasulullah di antara kita kembali lagi di dunia kita disempatkan bertemu dengan Rasulullah amin amin di dunia kita disempatkan bertemu dengan Rasulullah amin dan di akhirat kita bertemu lagi sampai amin amin lalu kita mulai kita menjaga Rasulullah sallallahu alaihi kepada Allah yang sesuatu kita pada guru kita orang berjasa dalam hidup kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, tema kita hari ini Isra Mi'raj, jalan-jalan menuju jalan-jalan ya. Main jalan-jalan main namanya main ya kita apa nih yang istilahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba yang pada malam Lailan diartikan malam hari itu Lailan diartikan gelap ya ada saat diartikan pada waktu yang diartikan juga adalah sebuah sendiri. Kegelapan yang dimaksud di situ bisa jadi adalah kegelapan dan kegundahan yang dialami Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ini. Bagaimana kegelapan hendaknya kegelapan hati dan kegundahan yang memuncak sehingga Allah berikan satu rekreasi pulau tak pernah dilalui, tak pernah dijalani oleh dan sebuah rekreasi yang Allah argunkan bersama sebuah dimensi kuat dari kepada teman-teman betul ya apa yang dilihat di sini lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa masjid al-aqsa diartikan secara terjemahan itu adalah Masjidil Aqsa yang Baitul Maqdis itu Baitul atau Baitul Muqaddas diartikan juga Al-Aqsa di sana artinya Masjid yang jauh
Karena pada saat itu belum banyak masjid. Hatta masjid Kuba belum ada. Masjid Nabawi kan belum hijrah. Belum ada tempat mana yang di lantai belum ada. Masjid itu baru Masjidil Haram, sudah Masjidil Aqsa. Siapa yang membangun Masjidil Haram? Masjidil Haram yang bangun banyak. Sampai sekarang juga seimbang. Tapi yang memulai itu adalah Ka'bah. Ya, yang dimulai dibangunnya itu adalah Ka'bah. Ka'bah kita tahu pembangunan Ka'bah secara utuh itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya. Tapi kemudian yang membangun Masjid Aqsa adalah Nabi Allah dan bid'ah. Ya, dilahirkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud Nabi yang raja, anaknya juga Nabi yang raja, Sulaiman. Ya, jadi anak masjid. Kenapa nggak masuk hampir di Masjid Nabawi? Kenapa? Belum ada. Masjid Nabawi belum ada. Belum ada. Kenapa demikian? Satu, dari waktunya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 8 kenabian. Belum hijrah. Hijrah itu tahun berapa? Tahun 10 kenabian. Baru hijrah. Jadi kalau lihat tanggalan tahun kenabian atau tahun hijrah. Kalau tahun hijrah itu 10 kenabian itu baru tahun pertamanya hijrah. Tahun 10 kenabian. Nah, Isra Mi'raj ini terjadi di saat waktu tahun 8 kenabian. Jadi Rasulullah SAW menjadi nabi. Setelah itu 8 tahun terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Di mana beliau pada saat itu? Di Mekah atau Madinah? Di Mekah, karena belum hijrah. Bahkan pada saat itu Rasulullah SAW belum pernah melaksanakan menjalani pertempuran perang. Karena belum hijrah. Perang itu kan setelah hijrah. Perang apa perang itu? Mana betul? Ya. Nah, jamaah yang ngomong. Apa yang terjadi? Ini peristiwa Isra Mi'raj itu sebelum hijrah, tapi dia terjadi pada tahun ke-8 di mana tahun-tahun terberat Rasulullah SAW. Bayangin ya. Pada saat beliau menjalankan dakwah selama 7 tahun lebih, yang terjadi apa yang mereka alami saat itu di embargo. Oh, embargo. Embargo. Oh. Ya gitu. Sekarang kita ada produk-produk yang ke Israel, embargo. Cuma embargonya bukan cuma nggak kebeli juga. Akses itu betul. Komunikasi juga dibatasi. Siapa yang mau ada urusan perniagaan dengan kaum muslimin dibuat persyaratan semua. Embargo. Orang dari luar Mekah yang mau datang untuk bertransaksi dengan kaum muslimin ada ketentuannya pajak jadi. Mereka harus dijual dengan harga yang 3 kali lipat dan kalau membeli dari barang-barang muslimin harus dengan semurah-murah. Sampai begitu dibatasi. Bahkan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar saat itu yang Sayyidah Khadijah sampai menghabiskan semua hartanya untuk kaum muslimin untuk pada saat embargo. Siapa yang embargo? Yang pemuda-pemuda. Saat demikian berat-beratnya, ya, tahun itu
apa namanya terjadi dua peristiwa yang menjadi berat. Tahun berapa? Wafatnya paman beliau sehingga siapa? Abu Abu Talib paman Rasulullah SAW, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Bagaimana lagi wafat juga istri beliau tercinta yang menerima perjuangan beliau dari Allah, Sayyidah Khadijah. Ya Allah, orang yang paling berpegang menopang semua membackup semuanya deh. Wafat Siti Khadijah, saya saudagar wanita kaya raya. Beliau mempunyai nama besar, karismatik. Lebih-lebih lagi, karismanya adalah Hasanul. Sejahat-jahatnya orang mau berbuat kepada Rasulullah SAW, kalau masih ada Abu Talib. Abu Talib yang sering kali yang beliau menghalangi orang-orang mau macam-macam kayak suka. Tapi ketika mobil ini itu jawab apa? Kira-kira gimana? Rasulullah kemana? Harus coba kemana? Maka Allah hibur dengan sebuah hiburan yang tunda. Ya pernah ada sebelum Allah berikan pembuktian secara visual ya kepada Rasulullah SAW. Ini loh kamu, begini loh kamu tuh selalu begini kesini di perjalanan lama. Apa yang terjadi? Ya Allah, bahkan hadis ada di luar dari sini ya cerita-cerita menarik. Orang merasakan apakah langsung menerima cerita Rasulullah SAW. Sahabat banyak di antara sahabat para sahabat itu justru wali mental. Kenapa? Kejadian ini seperti ini. Lihat, logika kita ini tak terlalu tinggi. Ya, kalau ini, maka disitulah ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikatakan teman itu sudah menjadi gila. Kenapa? Masa dibilang tadi malam dia pergi ke Masjidil Aqsa. Kalau itu yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang mengatakan itu, saya percaya Rasulullah. Sementara sahabat yang lain dari mana? Masjidil Aqsa. Kalau kita kucing. Dari mana? Ini dulu mikir. Tapi saya tidak mengatakan sekalipun lebih dari itu kalau yang mengucapkan kepada Rasulullah, saya percaya. Nah, inilah adalah as-siddiq. Itu as-siddiq, orang yang membenarkan. Ya, ini kelebihan dia. Apa yang kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah SAW sama sekali? Ternyata begini. Orang yang mengalami tentang Indonesia mungkin belum pernah Indonesia itu kayak gimana sih bagaimana indahnya kata orang apa enggak yang tahu Depok udah mau Depok apalagi plaza terkelas pesek ada Margonda kayak gitu aja deh tahu jadi pas dia sampai ke Raja Ampat Indonesia juga ada satu di Himalaya ada bagaimana ngarai banyak tempat, bagaimana pantai-pantai yang indah diberi pesona, bagaimana di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, di Pasifik, Indonesia itu dalam itu. Pada saat itu Rasulullah SAW banyak yang mencemooh, tapi beliau menjawab dengan benar. Ada peristiwa beliau kembali itu, ya, ditanya, emang bentuk Masjidil Aqsa kayak gimana? Dia jelasin.
pintunya seperti ini, jendelanya dengan model seperti ini, ada bang, ada ininya, ada ini di sini. Ini orang yang pernah Rasulullah menggelar. Iya benar, saya pernah Rasulullah. Begitu bahkan Rasulullah SAW cerita, ya, bahwasanya ada kafilah yang sedang berjalan di sini. Ya, kafilah itu sempat berhenti di daerah mana, di pinggir bukit apa, ya, air minum mereka, ya, itu tak air minumnya yang bentuknya daratan, kemudian ada orang yang mengambil minum itu sampai dengan berkurang isinya, tapi kafilah itu sampai diceritakan seperti itu. Pas beberapa hari kafilah itu datang ke kota Makkah, ditanya, benar nggak tentang kejadian air minum kalian yang begini-begini? Loh iya, kok kalian tahu? Baru dan pada perjalanan itu banyak hal yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW dalam hadis itu dimulai dengan Lailatul Siriyah. Aku diperlihatkan pada malam aku diperjalankan oleh Allah. Ini kita refleksi sekarang. Apa aja sih yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW? Banyak. Ya. Catatan anak ada 11 golongan yang ditemui Rasulullah SAW saat perjalanan Mi'raj. Ya. Musibah. Apa maksudnya? Lupa kacamata. Iya. Baik. Ini kita ceritanya. Jadi banyak orang pada saat itu tidak nyambung tentang bagaimana Isra Mi'raj. Karena di antaranya Rasulullah SAW diperlihatkan tentang surga dan neraka. Paham ya? Orang bertanya, Ustaz, bagaimana Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka? Penghuninya banyak begini, penghuninya banyak begitu. Betul ya? Padahal surga dan neraka itu sekarang masih kosong. Belum ada penghuninya, belum ada kisah. Belum ada perhitungan untuk siapa yang ditentukan masuk surga dan masuk neraka. Bagaimana itu bisa diceritakan? Ini yang disebut sebuah perjalanan yang dibuat bagaimana dengan waktu dan dulu orang menggambarkan sesuatu daerah mana itu mereka bukan namanya Tuhan. Seperti yang saya, ya, peta yang maksudnya di sini. Oh, di sini ada salam ini. Oh, ini samping negara ini. Peta. Ya. Kebayang nggak kalau kita apa-apa sama? Pada saat itu kita juga sulit memahaminya, tapi imanlah yang kemudian menerima itu semua. Karena Rasulullah SAW yang bercerita, yang benar-benar bercakap, maka kita menerima itu. Sekarang sedikit-sedikit terbuka kembali. Dan tetap itu peta. Yang terjadi sekarang update di negara lain, bukan Google. Google Map, Google Earth, lagi macet, lagi apa, Google Earth, bahkan jarak sekian meter, kelihatan di negara mana terjadi. Antum mau pergi ke daerah puncak sekarang, macet nggak ya semua? Kelihatan nggak di sana macet? Kejadiannya sama waktu, tapi tempatnya berbeda. Tapi bagaimana kita bisa tahu? Sekarang aja logika itu. Kebayang? Daerah mana kita mau pergi ke daerah bandara? Ya, bandara nih. Pesawatnya apa yang kita mau naikin? Atau kita mau jemput orang turun di bandara Soekarno-Hatta? Pesawatnya udah sampai mana kita bisa tahu nggak? Bisa tahu. Saat ini juga, oh di perairan ini sekarang udah di Lampung, udah di Selat Sunda, akan landing sekian menit sih Pak. Perjalanan seluruhnya, oh di sini padat di Putok ini, oh di sini ada kecelakaan, oh di sini ada. Kebayang nggak kita sekarang makan? Padahal kita nggak bisa tahu.
Logika itu aja. Tapi bagaimana nanti? Adalah tentang bagaimana ini satu waktu dibukakan kepada Rasulullah SAW. Ini lebih luar daripada dimensi waktu dan tempat diperlihatkan ini dan itu. Karena Rasulullah SAW sudah diperlihatkan kepada dia siapa umat-umat dia yang diselamatkan, yang akan selamat nantinya dari siapa yang tidak. Itu semua. Maka banyak-banyak doa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita nggak tahu. Selamat dia akan pegangan jamaah ini dalam catatan ada catatan. Ini kalau kita mulai kita kenal ini kita pakai agak cepat sedikit. Yang pertama Rasulullah SAW melihat golongan orang-orang yang berpanen tanaman dan ini panen terus. Kalau tentang langit pertama ketemu Nabi ini dan langit kedua itu kita pernah bahas. Mudah-mudahan catatan masih ada. Aneh yang ngomong lagi tadi. Ya, catatan yang Nabi Adam di langit pertama ya. Di langit kedua ada Nabi Yahya. Ya, Nabi ketiga Nabi Yusuf. Ya, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ya. Ini itu kalau apa kemudian pesan Nabi Musa, apa kemudian pesan Nabi Ibrahim? Pada saat yang pertama saja ketemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau melihat di sisi Nabi Allah Adam sebelah sini ada orang-orang yang kelompok satu kelompok golongan dan ada sebelah sini lagi satu kelompok golongan lain. Oh ternyata itu adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang diselamatkan. Ini orang-orang yang jadi kita itu tinggal dia mengharapkan Allah. Masya Allah. Nah, yang pertama beliau melihat orang-orang sekelompok orang berpanen terus ganti ini panen terus. Ternyata itu ya ditanya siapa mereka ini wahai Rasulullah, wahai Jibril. Boleh? Boleh. Ada stempel putih-putihnya nih. Ya, enggak. Ya. Siapa mereka? Ditanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang cuma bersedekah ya Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka dapatin? Panen terus ya, panen terus. Ganti, nggak habis-habis panen. Buah dari apa yang mereka sedekahkan di selama mereka masih berada di bumi. Panen terus. Kemudian ada lagi yang ditemukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang ditemukan? Orang-orang yang beraroma harum. Ya, kelompok orang beraroma harum. Di antaranya di situ ada Masyikoh, kaumnya daripada Fir'aun laknatullah. Ternyata siapa mereka orang-orang itu? Ada mereka yang berpegang pada Adam dan kebenaran manusia. Masyikoh dibunuh karena mempertahankan iman. Ya. Kemudian ada lagi yang lain. Ada orang yang disiksa, siksaannya nggak tanggung-tanggung. Kepalanya dibentur, kepalanya dipukul, sampai dipukul terus sampai pecah. Pecah ini kepala. Oh, kayak gimana? Bayangin. Terus sudah pecah kepala, diundurin lagi. Dia hantam lagi terus. Pecah lagi.
pukul sampai pecah selesai. Enggak. Kalau pecah selesai dari susah. Jadi lagi. Iya. Kasih semua. Baik. Ya, yang ketiga, golongan ketiga. Disiksa kepalanya pecah, ulang-ulang disiksa terus, ya. Yang berikutnya ada golongan yang keempat. Mereka yang memakan pohon, tapi mereka sendiri tidak pengen makan, tapi mulut mereka memakan terus dan tangan mereka mengambil terus. Mengambil apa? Mengambil daripada pohon durian, pohon zakum, dan pohon dan batu yang panas. Pohon durian itu adalah pohon yang sangat pahit. Ya, zakum itu berduri, sakit, bayangin, dan batu panas. Ada batu panas, mulutnya terus tangannya kaki terus, tapi mereka sakit. Padahal mereka nggak tahu, tapi tangannya begini terus, mulutnya nggak terus. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang enggak bersedekah. Ada, bisa sedekah, tapi enggak. Kamu sedang, ya, enggak sedekah. Padahal orang-orang beriman itu alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Mereka itu menginfakkan harta mereka pada kondisi senang ataupun susah. Bukan berarti menunggu senang dulu baru bersedekah. Berapapun yang bisa mereka sisihkan, itu bersedekah walau, ya, harus mengorbankan apa? Nah, kita pernah bahas, ya, sedekah yang paling tinggi adalah dia mengeluarkan sesuatu yang bahkan dia nggak tahu besok bagaimana itu mau dibuat. Kemudian kelompok yang berikutnya nomor berapa? 5. Ada orang-orang yang dihadapkan dengan daging-daging, tapi di antara daging itu tangannya mereka mengambil daging-daging yang busuk, mereka makan busuk, dan daging yang mati itu panas. Tapi daging yang busuk yang mereka ambil, mereka makan busuk, mereka makan. Ya Allah, bayangkan badan mereka tidak punya kontrol, tidak bisa kontrol terhadap badan mereka sendiri, sehingga yang mereka lakukan itu ada sesuatu, tapi yang mereka cari yang busuk. Dengan sendirinya tangannya mulut nama dimakan. Nah, siapa golongan seperti ini? Mereka adalah orang-orang yang memilih wanita selain istri. Orang-orang berzina. Ya, ini daging busuk daripada yang empuk-empuk yang lain. Ya. Kemudian ada lagi kelompok yang keenam. Siapa kelompok yang keenam itu? Mereka dijual tapi terbakar dengan kayu-kayu itu. Kayu-kayu menyala tapi mereka nggak bisa kemana-mana. Justru mereka menjalan-jalan di atas kayu-kayu yang terbakar. Mau lari nggak bisa. Gak satu golongan. Di situ kayu menyala, kayu terbakar di jalan itu. Mereka justru jalan ke situ. Siapa mereka? Mereka adalah pelaku kejahatan di tempat-tempat orang banyak. Mereka pelaku perampokan, mereka pelaku begal-begal di jalan. Ya, copet, rampok, begal. Mereka nggak bisa
No, ngerti? Gimana rasa Rasulullah sampai kemudian nomor 7 ada kelompok yang berusaha keluar dari satu dalam mereka berada di dalam dan meminta. Baik. Mereka terus atau dia terus. Ya Allah. Dan kita siapa mereka? Mereka para kemudian ada lagi golongan yang kelakuan apa yang mereka lakukan itu kayu besar mereka pikul, mereka jalan tetapi kayu berat, makin berat, mereka tidak bisa lepas. Semakin menumpuk sekuat mereka jalan terus keluar bahwa kayu besar keberatan tapi mereka tidak bisa melepaskan lagi. Siapa mereka? Mereka adalah para pemimpin yang harus, para pejabat yang harus kedudukan. Menjadi pemimpin itu ditakuti oleh orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman yang kecil ini mereka tak bisa jadi memimpin, tapi mereka diminta. Ketika mereka diminta untuk memimpin, yang mereka katakan inna karena menurut berarti amanah. Ya, ini pimpin dong, ini saya harus pilih saya kok ini. Cara sok ya, yang terjadi masuk pada golongan yang tadi membawa umat besar, semakin berat, mereka tidak bisa tiba terus. Yang ke-9 adalah orang-orang yang mereka lidahnya sakit gak lidah? Kegigit aja rasanya, kegigit rasanya sakit. Kegigit coba gigit lidah sendiri seberapa kuat. Nah ini disiksa dengan lidah ini. Sakitnya itu selesai lidahnya tumbuh lagi, digunting, tumbuh lagi lidahnya, digunting lagi dan terus begitu. Siapa yang tidak yang tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan, ngajak orang berbudi Allah harus ini melakukan apa yang dibilang orang Islam ini dan seterusnya. Ini ya. Asal ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna wahai orang yang beriman kenapa kalian mengatakan
Kamu harus pakai tangan, nggak boleh begini. Oh makanya harus begini. Dia sendiri, ya, dia tidak mengalahkan dia. Makanya kita tinggal yang bermanfaat. Kita belajar, kita kerjain. Ya, karena kita harus jauh-jauh lagi. Ya, kan kita pernah mempelajari bahwasanya orang belajar agama itu bukan tentang mengeras, kita menjadi. Kita mempelajari tentang apa itu bersihkan orang, kita menjadi orang yang bersikap bersih dengan bersih. Kita tetap mempelajari tentang apa itu sabar, kita menjadi orang yang menyapa. Bukan apa definisinya. Seorang Allah ini, ya, di mana Allah ini, dia begini. Tapi kita menjadi. Masya Allah. Ya Allah, dengar ini, ya. Semoga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, ada orang-orang satu kelompok golongan yang kuku mereka ditumbuhkan panjang, tapi kuku mereka pada saat itu bukan lagi dari tulang. Kuku mereka yang tumbuh itu apa? Dari tembaga. Kukunya di tembaga. Yo, panjang. Tapi kuku itu tumbuh. Tangan mereka akan mereka lakukan. Nyata wajah mereka sendiri. Ya Allah. Tangannya nyata kuku dari tembaga. Nyata wajah sendiri. Ya Allah. Gimana ini maksudnya? Siapa mereka? Orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang di belakang mengumpat apa sih bahasa Indonesia itu? Bukan sembunyi, bukan itu ngumpat. Ini ngumpat kan? Rumah iya. Hasut ya, suka menghasut ya. Masya Allah. Ditumbuhin kukunya, kukunya bukan dari tulang tapi dari tembaga. Ya, dari kuku itu yang mereka lakukan. Terus begitu dan sekarang mereka berada di situ dan terus mereka begitu. Terus wajahnya ini benar habis ditumbuhkan. Nah, yang terakhir kita bahas ini closing ya. Yang terakhir, ya, kelompok yang keluar dari situasi dari satu tempat ini mereka keluar melalui satu lubang kecil. Mereka keluar dari mereka bisa maksa ada lubang-lubang kecil. Seperti apa? Seperti sapi besar yang keluar dari lubang kecil. Sampai keluar, rasanya habis pulang.
habis itu dibangkitin lagi dan terus lagi masuk lagi ke lubang pipa. Masuk lagi ke pipa. Terus terjadi. Astagfirullah. Siapa mereka ini? Mereka para penimbun masalah, provokator, bahasa kerennya provokator. Ini provokator. Ini ada berikan analogi sedikit. Yang pertama, dari kejadian-kejadian itu yang dia Rasulullah untuk gambar ini. Ketika dihadapkan pada sebuah persaksian, ya, mulut dikunci, ya, kemudian tangan bicara apa yang dilakukan, kulit bicara apa yang mereka alami, kaki bicara mereka kemana aja, mata bicara mereka melihat apa saja, tapi mulut dikunci. Saat itu ini udah bersaksi begini, ini yang disisakan ini nggak bersaksi begitu, padahal tadi orang ini apa jawab si tangan, si mata, si kaki, si kulit dan semua anggota tubuh yang bersaksi tadi ini. Kami dibuat bicara oleh Allah yang membuat bicara segala sesuatu. Saksinya langsung Allah. Dan bagaimana siksa-siksa itu terus berkelanjutan di tubuh ini, di antaranya yang merasakan sakit tubuh, rasa perih, rasa apa itu. Kullama nadiyat juduhum badalnahum jududan siksa. Setiap kali mereka mengalami siksaan, kulit mereka hangus ataupun habis, badalnahum jududan, kami ganti kulit baru dia itu pulang, biar mereka terus-terusan merasakan siksaan. Malam itu pecah, diuntuhin lagi berketok, lagi ketok pecah. Wajah mereka dicerit, semuanya tinggal tulang, ditungguin lagi, begitulah terus. Biar apa? Biar mereka terus-terusan bersiksa. Nah, ini kok jadi horor ya? Gambaran itu kita Rasulullah SAW diperlihatkan kayak gini kapan? Waktu peristiwa Islam kan kita kemarin mepet lagi dikasih lihat seperti itu. Jadi jemaah, itu di antara yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Ada lagi yang diperlihatkan bahwasanya beliau tadi hari Senin di sini. Ya, ada nenek-nenek tua entah pakai perhiasan full equipment. Di leher sekian banyak, di tangan sekian banyak, di kepala sekian banyak, terus pakaian begini belakang semuanya kan. Wih, tapi itu nenek tua. Bertanya Rasulullah SAW, siapa yang wahai sendiri? Itu adalah dunia dengan kedua tentaannya, dia memanggil siapa saja untuk orang baik kepadanya. Padahal dia tidak bisa menjanjikan apa, cuma perhiasan dia tawarkan siapa yang siap akan hidup pada dunia ini. Masya Allah. Ya, jemaah semua perjalanan yang tidak biasa. Di situ juga Rasulullah SAW memperlihatkan surga. Nah, tadi di antaranya orang yang berketan, orang yang memanen usaha, ya.
Ini adalah penghuni surga siapa yang beliau lihat di dalamnya banyak orang miskin. Ya, ada rumah di surga seperti ini jelas. Ada rumah di atas surga seperti ini, di pinggiran surga seperti ini. Bagaimana di surga itu ada satu pohon besar itu, yang pohonnya itu kalau kita jalan dari ujung pohonnya itu perjalanan 70 tahun baru sampai ujung matahari satu pohon. Yang demikian itu diperlihatkan kepada Rasulullah SAW sebagai pembuktian bahwasanya kerasulan beliau, sebagai pembuktian bahwasanya beliau itu adalah memang si orang yang akan Mustafa yang telah diberikan. Dia mengingat persiapkan Allah kepada Allah. Oh begini ini pun begini. Sehingga pulang dari sana Rasulullah menjadi pribadi yang berbeda, bukan artinya berubah, berbeda. Beliau mempunyai keyakinan yang sempurna bahwasanya beliau sudah diperlihatkan ini itu. Ya, makanya inilah Isra dan Mi'raj. Satu waktu kita pernah bahas bagaimana Rasulullah SAW di perjalanan kami ke Masjidil Aqsa bukan langsung ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Memang karena beliau diceritakan tentang nabi-nabi sebelumnya dan beliau dipertemukan dengan nabi-nabi itu di Masjidil Aqsa. Para nabi-nabi pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tentang sosok nabi terakhir yang mereka nanti harus iman kepada nabi itu dan mereka harus menolong nabi itu, dipertemukan di Masjidil Aqsa. Berapa jumlahnya? 124.000 nabi. Itu kalau berapa seberapa banyak suku Rasulullah SAW menjadi imam mengimami mereka, dan itu jawaban bahwasanya para nabi bertemu dengan sang Rasul yang ditunggu, dan Rasulullah SAW dipertemukan dengan para nabi-nabi yang sebelumnya telah diutus oleh Allah menjalankan sebuah misi yang sama, risalah satu dari Allah, sebuah ajaran yang disebut dengan ajaran tauhid. Gitu ya. Ini Isra Mi'raj kita jangan biasa-biasa ini. Ya. Ya, alhamdulillah. Demikianlah hukuman yang Allah berikan. Karena di akhirat itu waktu sama dengan al-bisa nanti lima tahun, 1:1000 tahun. Satu harinya seperti 1000 tahun. Ada juga yang ada yang menyebutkan perbandingannya itu 500 tahun. Selama itulah orang-orang yang disiksa ditentukan mengalami siksaan. Bukan berarti ketika mereka disiksa orang dipancung, ya, orang dipenggal kepalanya, selesai mati udah. Ini enggak, disambung lagi, dipancung lagi, sambung lagi, pancung, seterusnya. Jadi kiri, semoga Allah selamatkan kita. Amin. Kita dapat dari iman dan Islam. Ya, Allahumma a'inna ya, itu malam kira-kira Sudah. Yang pertama dari ini ya. Ini insyaallah ya. Langsung aja yang takut dan khawatir.
Lima dulu kamu berapa kalian mengatakan dari Indonesia tentang kita ngajarin orang ngerjain dulu apa yang kita ngajarin dulu ya. Untuk ngajarin untuk kelancaran dulu ada keinginan belum melakukan ya. Ayo sama-sama ya. Orang yang belum haji cerita begini tentang haji tidak dulu ya ngajar ayo semua ya. Tapi kalau dalam ini adalah anak dari kelahiran dan kamu ingat apa pada cerita tentang ini semua pada waktu itu mata gantinya jalan ganti iya nah ya dia puasa dulu makan gantar dia kalau ngajak orang jangan makan gantar ya itu nah, ini beda. Kalau orang itu biasa jaga hukum, dia ngajak orang untuk menjaga ulama. Nyampe pesan dalam ini nyampe. Orang biasa nggak aja ngajak temannya itu tahajud dia lebih malah aja tahajud ke kampung ini. Biasanya tahajud itu nyampe. Tapi kalau dia enggak, nah saya sholat subuh siang mana sholat zuhur keren potong aja dia sholat asar jalan sholat maghrib kami apa ini bukan saja sholat ayo kamu sholat apa ya kita dia kalau sholat ini perkara yang dulu kita lakukan banyak sifatnya memang Iqbal gimana nih kalau terkadang ujian terhadap kebenaran begini. Isra Mi'raj ini sebuah hal yang sama sekali tidak terbayang kepada azab. Tapi bukan hanya Isra Mi'raj saja, ujian bagi para sahabat. Bahkan banyak juga sahabat yang untuk ya, ketika peristiwa perpindahan kiblat. Nah ini tadi. Nah itulah yang seperti itu ujian terhadap iman. Ujian kayak ya untuk tetap menyampaikan bagaimana ini begitu orang harus sudah ya mungkin jangan salah paham itu mungkin mau ya ya ngomong tentang akhirat dulu orang yang masih di sini ya demikianlah orang-orang yang ditentukan azab berazab begitu mereka tapi begini ini apa bicara orangnya itu mah ini bahaya seperti ini nggak bicara akhirat nggak percaya mereka bilang kira itu jadi tapi itu mati nggak ada berapa itu orang-orang nggak beriman gitu orang-orang yang di agama Allah mereka nggak percaya dengan azab itu malah sedang berpesta mereka di agama ya sedang buat pesta sedang apa karena kita malah sedang tonton selalu 12 hari yang sebenarnya Los Angeles, ya, atau sekarang tapi Los, ya, hilang, Los Angeles, ya, ngeri, ya, karena dia balik semua itu ada iman yang harus dikedepankan dibandingkan ini. Logika, kalau kita pegang logika. Tapi ketika itu adalah orang yang terkidang, orang berniaga, atau orang dari sebagainya belum bisa menerima, itu ya sahabat, sahabat dan sebagainya. Ya, sahabat yang langsung mempercayai peristiwa Isra Mi'raj itu hanya Sayyidina Abdul Rasyid. Mungkin saya tidak meninggal. Ya, kami jauh tidak. Sayyidina Abdul Rasyid langsung dia percaya, yang lain pikir dulu. Ya, begitu. Sampai dengan ada ngancur. Kurang lebih bahasa kita sekarang. Namanya ada ini. Ini mana? Dengan cara pakai sesuatu yang Amas lagi di mana? Ini orang-orang yang sisa terlalu satu harinya sekian lama, ya.
Al-Kisah Al-Hikmah dari riwayat yang disebutkan khamsina sana. Ini tentang nanti orang-orang Islam bagaimana untuk merasakan siksaan. Ada kesempatan buat orang-orang Islam itu adalah syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita masuk ini. Boleh kita masuk. Syafaat itu ada macam-macam. Syafaat yang perlu namanya syafaat di atas zaman. Syafaat Rasul. Ya, yaitu syafaat yang semua dapat berupa ketenangan sendiri. Wih, ada yang ingin bang kita itu tahu juga kan? Syafaat Rasulullah itu mengajak orang menenangkan. Ya, tapi bukan berarti mereka mengajar tentang rasa ini ya. Dan yang kacau orang nggak bisa lihat menjadi bisa tertawan, bisa apa bisa. Kemudian ada syafaat yang mempercepat masuk surga. Ya, macam-macam ada. Ada syafaat yang pengampunan daripada siksa di ketika dia sudah difonis. Itu ada macam-macam sih. Ya. Nanti insyaallah kita ajar lagi yang asal. Rencananya kita bahas soal itu. Ya. Kenapa sih? Belum. Boleh nih. Biar kita lebih yakin lagi. Nabi Muhammad SAW orang yang paling banyak diminta syafaat pada hari kiamat. Bahkan seluruh umat lain itu mereka mendatangi nabi-nabinya, para nabi itu akan ngomong, saya nyelamatin anak saya aja nggak bisa, kamu cari nabi yang lain. Saya nyelamatin istri saya aja susah, kamu nyelamatin yang lain. Nah, udah bagaimana Rasulullah SAW. Ya, orang sangat buruk atau nabi ini nabi ini. Masya Allah. Mana nih? Lalu kita dengar bisa kita selesai di mana sih? Nanti bisa kasih semua ya, dikasih yang kemana-mana. Di antara. Kalau kita dengar ayo Allah. Jawab yang imam baca ayat kualitas dengan soalnya Allah. Muazzin yang Allah asyhadu an la ilaha illallah. Ya, dan setelah itu baca doa habis apa doanya? Allahumma Rabbana والصلاة الظالمة على سيدنا محمد بالوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك siapa yang apa? Yang belum apa? Yang belum apa? Tuh. Apa sih yang belum apa? Belum apa? Ya. Yang belum apa nih? Karena apa? Ini satu jaminan. Yang menjawab azab dengan doa tersebut kata Rasulullah SAW. Wajib dalam syafaat yang dibantu. Dia wajibkan syafaat yang berdekatan. Tuh, masih enggak? Hati-hati ini rahasia apa enggak? Ya, rahasia itu ya. Wajib dalam syafaat ya Allah. Yang kata dia wajib tidak bersyafaat pada hari ini. Ya, karena saya cukup dulu ya. Tapi yang semua terjadi. Oke. Gitu ya. Gimana kita tutup ya topik ya. Baik, sama-sama kita dudukkan lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika apa yang kita bahas lebih kali ini karena membawa kebaikan kita menjadi ini bermanfaat, menjadi ini yang bermanfaat buat kita semua. Allah beri kita rahmatnya, Allah beri kita pemahaman yang baik. Allah akan dari kita keluar yang soleh dan soleh.
على عبده وقلوبنا بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله استغفر الله استغفر الله من أنوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كل شيء الحمد لله الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وعلى اسالك وقوم الصلاه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحياء والاموات اللهم عباد الذين وشعبنا ونبينا الله اللهم بارك لنا برب وشعبنا ونبينا الله اللهم بارك وشعبنا ونبينا الله اللهم بارك لنا والمدينة والصالحين اللهم بارك لنا والمدينة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا والمدينة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يا لا يعقل لنا سبحانه ولا تعطينا فدك وبركة اللهم على على دينك يا وشهيدك يا وحسن عبادتك اللهم علينا نسألك الجنة وما يبلغ بك من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار بالقبول وعمل ربنا آتنا يا حسنة وتغفر حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما أرسل yang saling dari lagi sebagai manusia biasa yang baik itu datang dari menjadi pada guru dan guru yang ada di belakang semua kita foto baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.